warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, alhamdulillah pada pagi ini sesuai dengan jadwal kita ya, jam pertama jam kedua sih mestinya, cuma karena ini online jadi bisa kita satukan saja karena materinya sama. Di pertemuan awal kita sudah sampaikan silabus yang kurang lebih seperti inilah ya, kurang lebih seperti ini. Dimulai dari biasa kontak belajar, kemudian penelitian untuk skripsi, tesis, dan disertasi ya. Jadi ini kalau ada pertanyaan kenapa Pak Anton mengungkap tesis dan disertasi, ini adalah sesuatu yang harus juga dilihat oleh saudara kan, ya, oleh para mahasiswa ketika saudara-saudara melihat penelitian terdahulu. Jadi kan penelitian terdahulu itu bisa bentuk skripsi, ya, bisa bentuk tesis, bisa bentuk disertasi. Dan ini sudah harus refer ya, sudah harus rujuk ketika topik yang sudah pilih dalam penelitian saudara, meskipun saudara penelitiannya baru skripsi ya, ini kan penelitian saudara di sini. Ya, saudara bisa merujuk tesis dan disertasi. Bahkan sebaiknya memang merujuk tesis dan disertasi. Ya, karena tesis dan disertasi itu kan jauh lebih dalam analisisnya. Oke. Nah, pertemuan berikutnya itu kita bicara pendahuluan. Jadi kemarin kita sudah bicara pendahuluan. Di pendahuluan itu kan kita sudah bicara apa sih yang harus ditulis dalam pendahuluan ya. Jadi pendahuluan itu isinya adalah latar belakang masalah yang mengandung fenomena. Latar belakang masalah yang mengandung fenomena, alasan-alasan khusus ya. Apa sih pentingnya topik yang kita pilih itu, apa pentingnya, apa menariknya, dan apa alasan khususnya. Nah, hari ini kita akan membicarakan studi literatur, ya, penelitian terdahulu, ya. Nah, nanti apakah kita akan sampai ke kerangka berpikir dan hipotesis, nanti kita lihat waktu lah ya. Nah, jadi yang dua ini kita tentatif saja hari ini. Yang akan kita diskusikan hari ini adalah studi literatur ya. Studi literatur penelitian terdahulu. Dari apa? Dari topik yang kita pilih itu. Jadi kalau saudara misalkan membicarakan cukup banyak hanya membicarakan pertumbuhan ekonomi, maka saudara harus lihat pertumbuhan ekonomi itu konsep dasarnya seperti apa. Nah, di mana? Di sini sebetulnya, ya. Di sini kan ada melacak buku babon. Nah, ini ya. Jadi siapa sih dewa pertumbuhan ekonomi? Itu ya. Misalkan saudara baca bukunya Menkyu, ya. Saudara baca bukunya siapa? Samuelson, misalkan gitu ya. Itu bicara, pokoknya tokoh-tokoh makro lah ya. Itu. Nah, tapi kalau saudara bicara perilaku konsumen, nah, saudara baca buku mikro, ya. Saudara baca bukunya Pindik, ya. Saudara bisa baca bukunya Pindik, saudara bisa baca bukunya Dominic Salvator, dan lain-lain lah ya, itu para penulis buku-buku ekonomi mikro. Nah, untuk yang Islamnya, saudara bisa baca buku Abbas, kemudian Iqbal dan Mirakor, ya, saudara bisa baca itu. Saudara bisa baca Fahim Khan, saudara bisa baca Capra, ya, Muhammad Umar Capra, saudara bisa baca Munzir Qahf, ya, saudara bisa baca Islahi dan lain sebagainya. Nah, itu jadi ini sebetulnya begini ya, dari nomor 1 sampai nomor 15 itu, ya, atau sampai nomor 16 ya. Kenapa? Karena UASnya kan, soal UASnya sudah bisa saya keluarkan sekarang. Apa? Menulis proposal. Ya. Menulis proposal bab 1, bab 2, bab 3 kan gitu. Jadi 75%, jadi ketika saudara nanti UAS itu 75%. Ya, 75% skripsi saudara itu diasumsikan sudah selesai. Asumsi ya. Jadi apakah ya asumsi atau tidak ya tergantung saudara ya. Saudara apakah bisa mewujudkannya atau tidak. Baik. Nah,
Oke, jadi hari ini kita akan lihat apa itu yang dimaksud dengan studi literatur. Jadi studi literatur intinya, ini cepat-cepat aja lah ya, intinya studi literatur itu adalah pelacakan saudara kepada literatur-literatur yang ada terkait dengan konsep, tema, topik yang saudara pilih dalam disertasi. Misalkan saudara kemarin itu kan ada yang usul bukan usul ya, contoh lah ya. Contoh pariwisata dan pertumbuhan ekonomi. Nah, berarti saudara lihatlah ekonomi pariwisata. Ya. Jadi siapa yang menulis ekonomi pariwisata, silakan saudara lihat, carilah ya, cari siapa yang menulis ekonomi pariwisata. Wah, ini sudah banyak lah ya, ada Taufik, ada Saiful Hilal, ada Kori, siapa lagi nih? Ini ya. Oke, yang lainnya nggak usah panik lah ya. Yang lainnya nggak usah panik, nyantai aja. Toh ini nanti akan saya upload di YouTube. Oke. Nah, jadi terkait dengan konsep-konsep itu, saudara bacalah studi literatur. Andai saudara bingung, ya ini gimana sih memposisikan studi literatur? Ya saudara, itulah sebabnya di awal, bahkan di pertemuan pertama ya, yang di kelas B saya nggak sempat masuk itu, makanya saya ulang di sinilah ya, lihatlah skripsi terdahulu yang kakak kelas itu, ya. Jadi seperti apa sih studi literatur itu, lihatlah itu. Jadi saya lebih, ini pengalaman ya, lebih efektif menjelaskan dengan memperlihatkan contoh. Seperti apa studi literatur? Seperti yang sudah dituliskan oleh para penulis skripsi, tesis, dan disertasi terdahulu. Itu aja. Ya, saya lupa, mohon maaf ya, saya kan mau kirim PDF disertasi saya ya, gitu. Iyalah, insya Allah ya setelah tayangan ini ya saya kirim di grup. Jadi seperti itu. Nah, oke, saya kasih contoh disertasi saya aja lah ya, kan disertasi saya itu zakat dan kemiskinan kan, ya jadi pengaruh zakat terhadap kemiskinan. Nah, tidak hanya zakat, di situ ada pertumbuhan, ada ada pendidikan, ada kesehatan, dan ada investasi. Ya, ada investasi. Nah, bagaimana menghubungkan zakat dengan pertumbuhan? Seperti apa narasinya? Itu yang ada dalam buku-buku atau ya ada dalam buku Babon itu ya, yang saya sebutkan sebagai buku Babon tadi. Bagaimana menghubungkan konsep atau lebih itu? Lihatlah di buku-buku Babon itu. Nah, itu berlaku untuk semua variabel yang kita pilih, ya. Misalkan variabel kita menggunakan regresi berganda ya, pengaruh X1 dan X2 terhadap Y ya, nah, terhadap Y. Kan gitu ya kemarin itu kan. Kemarin itu contohnya kan seperti itu. X1-nya apa? Kunjungan wisata, X1-nya, X2-nya adalah nilai tukar mata uang asing. Foreign exchange ya, nilai tukar mata uang asing, gitu ya. Y-nya PDRB, pertumbuhan ekonomi regional ya, PDRB. Kan bisa begitu. Nah, di studi literatur itu saudara tulis terlebih dahulu. Jadi ketika kunjungan wisata ini berada dalam konsep ekonomi pariwisata, nah apa yang dimaksud dengan ekonomi pariwisata itu? Ekonomik, tourism ekonomik itu ya. Jadi tourism ekonomik ini di sini. Anda bicaralah, ya bicara ekonomi makro dulu lah ya, bicara ekonomi makro, 1-2 paragraf masuk ke pariwisata, nanti masuk ke wisata halal, ya. Jadi kunjungan wisata halal, gitu. Jadi setelah dibuat narasi terkait dengan kunjungan wisata tentang ekonomi pariwisata diturunkan menjadi kunjungan wisata, yang saudara pilih misalkan NTB, nah, maka saudara di bagian berikutnya, misalkan bagian pertama saudara dapat 3 paragraf, bagian kedua saudara dapat 3 paragraf, udah 6 paragraf tuh. 6 paragraf itu kan bisa 2 halaman kan ya. Nah, di paragraf ketiga, di halaman ketiga, saudara bicara kunjungan wisata halal. Gitu ya. Itu. Jadi yang asalnya tourism economic menjadi halal tourism economic. Begitu.
Ya, selesai. Satu variabel X1 untuk studi literatur. Nah, X2-nya juga sama. Ya. X2-nya adalah nilai tukar mata uang. Tetap aja pertamanya saudara bicara ekonomi makro. Ya, bicara ekonomi makro. Kenapa ada nilai tukar? Karena ada ekspor impor. Boleh jadi begitu. Karena ada ekonomi internasional. Makanya ada foreign exchange. Ya, itu. Nah, nilai dari ekonomi internasional itu saudara masuk ke ekonomi keuangan internasional. Setelah ekonomi keuangan internasional, saudara bahas kemudian permintaan mata uang asing, ya, permintaan mata uang asing. Jadi di sini permintaan mata uang asing. Nah, permintaan mata uang asing, misalkan seperti itu ya. Nah, permintaan mata uang asing itu muncul kenapa? Karena ada kunjungan wisata. Karena ada orang yang akan memilih, nah itu ya, akan memilih destinasi wisata tertentu. Kan bisa begitu itunya penjelasannya. Ya, gitu. Nah, oke, 2 selesai, udah dapat berapa tuh? 3, 6, udah dapat 6 ya. Berikutnya saudara bicara PDRB. Ah, gitu ya. Jadi di studi literatur saudara bicara PDRB. PDRB itu apa sih? Nah, PDRB itu adalah proksi pertumbuhan. Nah, bicaralah pertumbuhan ekonomi. Jadi bicara pertumbuhan ekonomi secara umum, pertumbuhan ekonomi yang dibatasi oleh wilayah regional tertentu itu masuk bicara PDRB ya. Jadi kalau PDB itu gelas besar, PDRB itu gelas kecil ya. Kira-kira seperti itu. Sama-sama gelas ya, sama-sama gelas, sama-sama dari kaca. Nah, itu seperti dibuatlah narasinya. Jadi udah berapa tuh? Udah 9 halaman tuh ya, masing-masing tiga Masing-masing tiga paragraf sudah dapat 9 halaman. Selesai studi literatur. Silakan ada yang mau bertanya? Oke. Kalau tidak ada, berikutnya adalah penelitian terdahulu. Ya. Berikutnya adalah penelitian terdahulu. Nah, di penelitian terdahulu itu, saudara, apa yang harus saudara lakukan ketika saudara melihat penelitian terdahulu? Lihatlah penelitian terdahulu yang sudah meneliti dengan variabel yang sama dengan apa yang saudara pilih itu. Jadi adakah misalkan penelitian terdahulu terkait dengan kunjungan wisata, pengaruh kunjungan wisata atau konsep besarnya kan ekonomi pariwisata ya, ekonomi pariwisata terhadap pertumbuhan, ya, terhadap growth, ya, growth. Nah ini ya, itu ya. Jadi carilah tourism, ini gitu ya, tourism terhadap growth, gitu. Jadi saudara boleh googling ya, tourism on growth, ya. Nanti setelah selesai tayangan, saudara boleh googling tourism on growth. Nah biasanya Google langsung mengarahkan ke dua jenis. Pertama adalah artikel jurnal, yang kedua adalah buku-buku, ya. Itu tourism on growth. Jadi saudara googlingnya ketik aja tourism kemudian on growth. Nggak usah juga, ya boleh juga sih kalau saudara mau tulis langsung the impact of tourism ya on growth misalkan seperti itu boleh, ya boleh. Nah, oke. Nah, apa yang harus saudara lakukan ketika saudara sudah menemukan baik buku ya, apakah nanti masuk buku babon atau bukan itu persoalan lain lah ya, atau jurnal atau laporan penelitian, gitu ya. Boleh jadi saudara temukan juga skripsi, tesis, disertasi di masing-masing repositori perguruan tinggi. Kalau di UIN Bandung kan di Gilib ya, di Gilibnya boleh kita lihat apakah di UIN Bandung sudah ada yang membahas tourism on growth itu, wisata, pengaruh wisata terhadap pertumbuhan, ya kalau ada boleh kita kutip atau harus kita kutip ya, harus kita kutip ya. Nah, dalam ekonomi itu selama periode berbeda itu saudara jangan terjebak oleh istilah ini sudah diteliti oleh peneliti terdahulu.
sehingga proposal ditolak. Itu nggak bisa. Penelitian terdahulu itu saudara harus lihat itunya apa, periode tahun. Tahunnya kapan? Misalkan pengaruh tourism terhadap pertumbuhan di mana? Di NTB. Tahun berapa? Tahun 2015. Misalkan seperti itu. Nah, saudara boleh 2015 ya. Ah, itu ya. Mohon maaf. Saudara boleh lanjutkan di mana? Di sejak 2016. Di sejak 2016, nah ini menjadi milik saudara. Ya. Misalkan sampai dengan 2019. Ya. Misalkan sampai dengan 2019. Ini yang menjadi milik saudara. Bahkan boleh di tempat yang sama. Boleh di tempat yang sama. Kenapa? Karena ini penelitian terdahulu berhenti di 2015. Tuh. Nah, sementara yang saudara adalah dari 2016 sampai 2019. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu boleh ya. Nah, tinggal saudara di situ art ya. Jadi seminar, ujian proposal atau apapun bentuknya presentasi itu adalah the art of defense. Jadi bagaimana seni saudara mempertahankan apa yang saudara tulis itu. Ketika saudara presentasikan, itu adalah seni apa yang khawatir tiba-tiba habis ya. Itu apa yang saudara tulis, apa yang saudara presentasikan di hadapan halayak. Halayaknya siapa? Ya kalau seminar berarti kan di depan penyeminar. Kalau ujian berarti di depan penguji ya. Tapi kalau nanti saudara sudah selesai jadi sarjana, sudah presentasi sebagai ilmuwan, intelektual, ekonom ya. Ya lah, ikar kuliah lah. Ya, publik. Itu seperti itu. Oke, jadi penelitian terdahulu tuh itu ya. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Saya sebentar. Saya new share dulu lah ya. Saya new share dulu. Bentar. Nah, ini. Bentar ya. Kita lihat dulu. Pengaruh pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang itu. Nah, ini ada ya. Oke, ntar. Terlihat layar saya? Halo? Halo? Lihat, Pak. Ini googling. Saya googling. Terlihat ya? Tidak terlihat, Pak, kalau googling. Oke, sebentar. Bentar. Bentar. Mohon menunggu. Saya lagi download. Ini. Terlihat? Sudah terlihat. Oke. Iya, Pak. Nah, ini contoh ya. Pengaruh sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini tesis. Nah, ini tesis ya. Tesis memperoleh gelar Magister Sains Ekonomi. Ya, ini Universitas Airlangga. Nah, ini contoh lah ya. Itu yang tadi saya katakan. Contoh penelitian terdahulu itu seperti ini. Jadi Anda bisa googling ya. Anda bisa googling, ini kan dari repositori, ya. Nah, biasanya kalau yang skripsi, tesis, disertasi, itu biasanya abstrak yang yang dimunculkan ya. Mari kita lihat abstraknya kayak gimana nih. Nah, ini. Ya. Abstraknya seperti ini. Nah, kita perbesar. Nah, ini. Sektor pariwisata memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber bagi penerimaan devisa. Nah, ini kan sudah makro, ya, serta dapat menolong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran. Ini sudah ketenaga kerjaan ya, itu, ya. Jadi devisa itu kalau internasional ya, ini pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika berbicara pengangguran, ini kan employment ya, ketenaga kerjaan.
meningkatkan produktivitas suatu negara, ini PDB. Ya, gitu ya. Clear ya? Contoh ya. Jadi apa yang harus saudara lakukan, itu seperti ini. Oke. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang harus dimanfaatkan untuk pembangunan kepariwisataan. Oke, dan seterusnya paham lah ya. Oke. Nah ini, pembangunan kepariwisataan mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Nah, apakah ini mau PDB atau PDB per kapita, itu silakan tergantung Anda. Ya, silakan tergantung Anda ini. Ya. Pak, saya mau menggunakan PDB aja, silahkan. Mau menggunakan PDB per kapita, silahkan. Ya. Kalau misalkan di berapa sekarang Provinsi Indonesia? 34 ya. Kalau misalkan ada 34 mahasiswa di kelas kita itu, dan semuanya mau meneliti pariwisata di 34 provinsi, boleh. Berarti proksi pembangunannya PDRB pada masing-masing provinsi. Kalau misalkan Jawa Barat, sekarang Jawa Barat ada berapa kabupaten kota? Hah? Jawa Barat ada berapa kabupaten kota? Lupa. Ntar saya cek dulu ya. Kabupaten kota di Jawa Barat. Berapa itu kabupaten kota di Jawa Barat? 27 ya. Ada 27 ya. Ada 27. Nah, misalkan seperti itu. 27. Berarti sudah ada 27 skripsi. Si A Kota Bandung. Pariwisata Kota Bandung apa? Dan itu berbeda dengan pariwisata Kabupaten Bandung. Nanti ada Cimahi. Ya, nanti ada Bandung Barat, itu udah 4 tuh. Yang sekitar Bandung aja udah 4 nih ya. Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi. Itu udah 4 tuh. Ya. Nah, Pak kan Cibiru lebih dekat ke Sumedang. Iya, tambahlah ke Sumedang 5 kan gitu. Sumedang ada, pariwisata Sumedang ada. Ya. Pekan sebelah selatannya Garut. Iya, Garut lah. Gitu. Yang Kabupaten Bandung Selatan kan Pak lebih dekat ke Cianjur. Di situ ada apa? Ada Jayanti, ada apa lagi? Ya Pantai Selatan lah ya. Gitu. Itu boleh. Itu udah berapa tuh? Jadi dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat, andai saudara mau meneliti pariwisata, kontribusi, pertumbuhan, dampak, pengaruh atau apapun frasanya boleh saudara pilih ya. Frasanya boleh saudara pilih. Ya saudara bisa melakukan itu. Sudah ada 27 calon skripsi ini ya untuk Jawa Barat. Clear ya? Clear. Oke, itu penelitian terdahulu seperti itu. Nah, gunakanlah untuk semua. Sekarang mari kita lihat buku ya, literatur review studi literatur ekonomi pariwisata misalkan gitu ya. Kita ketiklah ekonomi pariwisata. Oke, kita masuk di buku. Mana buku? Oke, ini ya. Saya googling nggak kelihatan. Kelihatan. Oh ada ini ekonomi pariwisata ya. Ada Pak. Nah ini kita ketik ekonomi pariwisata, dapatlah ekonomi pariwisata sejarah dan prospeknya. Ini berikutnya ekonomi pariwisata, instruksi, informasi dan aplikasi pariwisata dalam perspektif pembangunan ekonomi Indonesia udah 3 nih. Pengantar pariwisata 4. Nah ini udah 4 nih. Ya, ini udah 4. Nah, dampak pariwisata religi kawasan Masjid Sunan Kudus terhadap apa nih? Ini kita lihat ya. Ini kan contoh studi literatur ya. Nah, kita lihat, kita kecilkan.
Oke, kita lihat. Nah, ini dampak pariwisata religi kawasan Masjid Sunan Kudus terhadap, nah ini ada nih, ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya. Bukunya ada, harganya murah, cuma 32.000. Ah, itu kan running out of time. Oke, ya. Jadi, nah ini ya, ini contoh ya. Contoh apa? Contoh studi literatur. Ya, contoh studi literatur. Jadi kembali ke yang tadi. Nah, mana tadi? Nah, ini ya. Nah ini studi literatur itu seperti itu ya. Saudara cari buku penelitian terdahulu. Saudara cari penelitian terdahulu. Apakah itu skripsi, tesis, atau disertasi? Ya. Jurnal gimana? Jurnal ya. Bentar-bentar. Kita lihat jurnal. Kita lihat jurnal satu lagi lah ya sebelum saya tutup ya. Tapi kalau tiba-tiba menghilang ya itu mohon maaf. Ya, kalau tiba-tiba menghilang berarti mohon maaf ya. PDF jurnal pengaruh pariwisata PDF jurnal pengaruh pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi. Enter. Masih terlihat saya googling? Enggak, Pak. Oh enggak? Oh, sebentar. New share. Ini? Terlihat? Sudah, Pak. Lihat. Nah ya, nah ini. Nah ini jurnalnya nih, pengaruh pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kita lihat. Jurnalnya kita lihat. Nah, tulisan Muhammad Afdi Nizar. Ya, tulisan Muhammad Afdi Nizar, download full text PDF, ini tinggal di-download aja. Gratis. Ya, dapat sini, save. Ya, kita lihat sekarang show in Finder. Nah, masuk ke folder ngajar metodologi Sarhadi saya nggak apa-apa. Oke, ini artikelnya. Nah, ini ya. Oke, ini artikelnya sebentar, ini share-nya ganti. Share screen. Nah, terlihat ya? Artikel jurnal terlihat? Terlihat, Pak. Jadilah ini pengaruh pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oke, kita lihat apa? Nah, ini bagus inilah ya. Tadi aim to determine the impact of tourism to economic growth in Indonesia during 1995 sampai 2000 ya. 1995 to 2000 ya. Oke, based on quarterly time series tuh kan. Time series quarterly. Jadi kalau quarterly itu berapa? 4 bulanan ya. Tuh. Time series data and using VAR. VAR itu vektor autoregresif. Nah, kalau vektor autoregresif itu yang pernah saya sampaikan di kelas. Apakah pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pariwisata atau pariwisata mempengaruhi pertumbuhan ekonomi atau saling mempengaruhi? Ah, gitu ya. Tuh. Nah, kenapa? Ini. The result shows several conclusions. Satu, the growth of tourism and economic growth have reciprocal causal relationship.
Ini sampai sini lah ya. Di sininya ada however-nya. Oke, nah, however-nya silakan dilihat lah ya. Yang penting ini udah dapat nih, ya. Ini udah dapat, gitu. Jadi, nah, saudara nanti, saudara bisa lihat di buku itu ada yang menyatakan bahwa antara pariwisata dan pertumbuhan itu saling mempengaruhi. Ya mirip pertanyaan telur dulu, ayam dulu. Nggak begitulah ya. Ada logikanya yang dari situlah. Ekonomi tumbuh karena pariwisata. Pariwisata tumbuh karena ekonomi tumbuh. Kan gitu. Ya, bisa begitu itu. Oke, dan seterusnya silakan di sini saudara bisa lihat ininya. Nanti saya kirim ke WA Group ya. Atau saudara mau download sendiri, download lah. Kan sekarang pakai pulsa gratis dari dari Telkomsel, Indosat, dan lain sebagainya. Kita ini telat ngupdate ternyata ya. Itu. Nah, ini saudara yang saya sebut fenomena di kemarin itu ya. Jadi kan ada yang naik, ini kan malah landai aja, ya. Ini turun tajam, ini turunnya landai, ya. Itu dan seterusnya. Ini malah ada yang turun sampai sini, di sini sudah mulai naik lagi dan ini tetap masih turun, kan begitu ya. Oke, ada pertanyaan? Sebelum saya tutup, tinggal beberapa detik lagi. Oke, kalau tidak ada, ya silakan mulai menulis lah ya, mulai mengetik. Silakan dicoba aja dulu. Ya, silakan. Ada ya. Oke, kalau tidak ada, ya itu saran saya untuk seminggu ke depan ini. Yang pertama nggak usah stres ya. Yang paling utama itu apa? Saya perlu sampaikan kepada saudara. Dengan adanya corona ini, saudara nggak usah stres lah. Yang penting kita komitmen, kita nggak kemana-mana. Kalaupun kita harus keluar, social distancing itu aja. Ya jarak. Ya kalau di apa SOP-nya 1 meter, ya kita 1,5 meter lah ya. Nggak usah deket-deket orang. Walaupun deket-deket orang ya berusaha untuk tetap clean. Berusaha untuk tetap clean. Oke, kalau tidak ada, mari kita baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah, wafatun karim wa basyirus sabirin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Semangat ya.